Teman-teman semua, apa kabar? Salam kenal ya untuk teman-teman. Saya Mona dari agensi GPS United, Business Partner of Prudential Indonesia. Saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai talent yang saat ini kami cari untuk program ProVenture dari Prudential. Silakan teman-teman tonton video penjelasan ini sampai dengan selesai ya. Di akhir video, saya ada penjelasan untuk langkah selanjutnya. Silakan teman-teman ikuti langkah selanjutnya jika ingin serius dalam program perekrutan ProVenture ini. Teman-teman semua, seperti yang teman-teman baca informasi dari WhatsApp yang saya kirim, memang benar. Perusahaan kita, Prudential Indonesia, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Di bawah OJK ada lembaga keuangan bank, contoh BCA, Mandiri, dan sebagainya, dan juga lembaga keuangan non-bank, contohnya bursa saham, perusahaan-perusahaan pembiayaan, dan juga perusahaan asuransi. Prudential Indonesia adalah perusahaan asuransi terbesar untuk di Indonesia saat ini. Kita telah memimpin pasar sejak belasan tahun yang lalu, selalu menempati posisi nomor 1. Dan di tahun 2019 kemarin, menurut laporan keuangan, aset kita saat ini semakin lama semakin kuat dengan jumlah 80 triliun. Prudential Indonesia adalah bagian dari kantor pusat Prudential yang ada di London yang berdiri sejak tahun 1848. Jadi Prudential sendiri adalah perusahaan keuangan yang sudah sangat kuat ya, karena sudah lebih dari 150 tahun. Prudential ada di berbagai negara, di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika, di China, di India, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Filipina, dan juga di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Jadi tahun ini Prudential Indonesia sudah berusia 25 tahun. Kantor pusat kita ada di Jalan Jenderal Sudirman. Sebelum saya menjelaskan ke teman-teman semua mengenai detail dari program ProVenture dan talent yang kita cari, saya akan sedikit bercerita ke teman-teman buku dari Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Salah satu bagian di dalamnya itu adalah cash flow quadrant. Teman-teman udah pernah baca belum bukunya? Belum pernah ya? Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Jadi di dalam bukunya Robert Kiyosaki itu cerita, sesungguhnya penghasilan seseorang itu dibagi dalam 4 kasta atau 4 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu adalah employee atau karyawan atau pekerja, ya. Di atasnya ada yang namanya self-employee, di tingkatan berikutnya lebih atas lagi ada business owner, dan yang paling tinggi adalah investor. Kenapa dikatakan seorang employee menempati posisi kasta paling rendah? Karena sesungguhnya seorang karyawan itu tidak punya kuasa untuk menentukan dua hal, yaitu waktu dan juga uang, ya. Maksudnya gimana nih? Kalau misalnya nih seorang karyawan dia masuk dari Senin sampai Jumat, ya. Kemudian bosnya ngomong ke dia, kamu masuk ya hari Sabtu dan Minggu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Bisa nggak si karyawan bilang, nggak mau bos, gue capek. Nggak mungkin ya teman-teman seperti itu ya. Kalau dia ngomong begitu ya berarti dia siap-siap untuk resign atau dipecat ya. Nah, yang kedua adalah si karyawan tersebut tidak punya kuasa untuk menentukan penghasilannya sendiri. Contoh seorang karyawan ya, seorang fresh graduate baru masuk digaji 5 juta. Kemudian dia ngomong nih ke bosnya, bos, gue bosen nih gaji 5 juta. Boleh nggak bulan depan gue dapat 8 juta? Ya tentu saja nggak bisa ya teman-teman ya, dia digaji berdasarkan kesepakatan di awal sesuai dengan rate perusahaan tersebut. Kalau dia nggak cocok, ya silahkan dia cari pekerjaan lain. Level kedua adalah self-employee, ya biasa kita kenal sebagai para profesional dan juga para konsultan. Contohnya paling gampang para dokter yang punya klinik sendiri, atau notaris, atau arsitek. Jadi mereka mampu untuk menentukan berapa penghasilan yang mereka ingin ciptakan. Kalau misalnya seorang dokter bulan ini terima penghasilan 10 juta, boleh dong kalau dia bilang, bulan depan gue mau deh dapetin 15 juta. Caranya adalah dia bekerja lebih keras ya,
dia buka klinik lebih pagi, lebih banyak menangani pasien, dan juga jam-jam operasinya ditambah. Level berikutnya adalah business owner atau pemilik bisnis. Ketika seseorang berada di level ini, ya dia sudah punya karyawan yang bekerja untuk dia, sehingga waktunya dia pun lebih fleksibel. Seorang business owner bisa aja untuk jalan-jalan liburan ke Bali sebulan. Ya, juga untuk income dia bisa untuk menentukan berapa penghasilan yang dia ingin dapatkan. Caranya gimana? Ya caranya dengan mengembangkan bisnis usahanya, dengan mengembangkan mencari klien lebih banyak yang tentu saja akan menambah income atau laba perusahaan tersebut. Nah, yang kasta paling tinggi itu dinamakan investor, teman-teman. Ya, ketika seseorang mencapai investor, dia tinggal menginvestasikan uangnya ke bisnis yang berbagai macam, contoh bisnis laundry, bisnis travel, bisnis kuliner, sehingga bukan lagi orang yang bekerja untuk dia, tetapi uang yang sudah bekerja untuk si investor tersebut. Jadi teman-teman, kenapa saya cerita tentang buku dari Robert Kiyosaki tersebut? Karena ini sangat related dengan posisi dan talents yang kita cari untuk program ProVenture. Teman-teman, untuk program ProVenture ini kita tidak mencari seseorang untuk ditempatkan dalam posisi sebagai karyawan atau employee. Ya, kenapa demikian? Karena Prudential ingin dengan program ProVenture ini adalah jalur cepat teman-teman, bukan jalur biasa, sehingga anak-anak muda, millennials, dan para pebisnis muda ini segera mencapai tujuan mereka dan kita bisa mencetak mereka untuk menjadi leader-leader yang berkualitas di masa depan. Karena jalur ini adalah jalur cepat, maka kriteria yang dituntut untuk seseorang ikut dalam program ProVenture ini cukup ketat ya teman-teman. Yang pertama, dia tentu saja harus punya ambisi yang sangat kuat. Ya, yang kedua, dia punya energi yang tinggi. Dengan ambisi dia yang kuat dan juga energi yang tinggi, tidak cepat lemas, tidak mudah capek, dia akan selalu bergerak aktif ya teman-teman. Kemudian kriteria berikutnya ini adalah dia suka belajar, dia senang belajar, kemudian praktek, review, kemudian belajar lagi, upgrade diri lagi, sehingga dia selalu merasa haus ya teman-teman untuk belajar dan mau untuk terus berkembang dari hari ke hari. Orang tersebut juga harus senang untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Ya teman-teman, untuk talents yang kita cari ini. Kenapa demikian? Karena diharapkan memang dia mampu untuk dapat mengedukasi masyarakat dan juga dia mampu sebagai leader di masa depan yang memimpin timnya. Yang tentu saja dia udah harus siap ya untuk menjadi orang kaya ya, ready to be rich. Ya bukan hanya ngomong doang, tapi secara mental, secara energi dia siap teman-teman untuk bayar harga, memikul semua resiko dan mau bekerja keras. Teman-teman, di Prudential Indonesia itu ada 3 divisi utama. Yang pertama operation, finance, dan yang ketiga divisi sales. Untuk divisi operation dan divisi finance, karyawan yang ada 100% adalah employee-nya Prudential. Ya ini bukan hanya di Prudential Indonesia, tapi seluruh kantor Prudential di seluruh dunia seperti itu sistemnya. Untuk divisi sales, Prudential tidak pernah mempekerjakan employee. Yang ada adalah mereka bekerja sama dengan bisnis partner mereka, para perencana keuangan yang tergabung dalam kantor-kantor agensi. Di seluruh Indonesia totalnya ada 400 kantor agensi. Kantor agensi kita CPS United itu adalah agensi terbesar nomor 1 seluruh Indonesia. Kantor kita ada di Apel Tower, Central Park, lantai 36. Jadi teman-teman kesimpulannya ketika seseorang terekrut gitu ya untuk program ProVenture ini, dia kembali lagi saya tegaskan tidak dalam posisi employee, tapi langsung masuk ke kasta kedua, tingkatan kedua sebagai self-employee, sebagai financial consultant.
Selama 12 bulan, dia akan dididik dalam program ProVenture ini dengan program-program yang sudah terbukti mampu menghasilkan mereka-mereka yang siap untuk menjadi business owner dalam bidang asuransi. Seperti ini teman-teman jenjang karir untuk para financial consultant di Prudential. Ketika seseorang baru bergabung, dia bisa masuk ke dalam program ProVenture dan setelah setahun kemudian dia menjadi seorang associate agency director. Dia terus mengembangkan timnya, menduplikasi apa yang dia telah peroleh selama program ProVenture kepada timnya sehingga dia naik lagi promosi menjadi agency director. Setelah dia menjadi seorang agency director, dia terus menduplikasi timnya, kemudian dia bagaimana mengencourage timnya sehingga timnya itu bukan hanya kecil tapi makin lama makin banyak orang dan dia menjadi seorang executive agency director. Seorang executive agency director tentu saja income-nya sudah sangat besar, sudah ratusan juta. Kenapa demikian? Karena dia mampu sebagai leader untuk memimpin timnya untuk menjadi makin besar. Di bawahnya dia sudah ada beberapa agency director, associate agency director, dan tentu saja para financial consultant. Teman-teman, seperti inilah sistem training yang ada di ProVenture. Ketika seseorang mulai masuk bergabung di bulan pertama, dia sudah memulai bisnisnya, ya dia kemudian akan belajar banyak hal mengenai mindset, ya mengenai ilmu-ilmu tentang perencanaan keuangan, ya sehingga nantinya dia mampu untuk dapat menjelaskan dengan baik bagaimana perencanaan keuangan yang terbaik untuk masyarakat. Di bulan kedua sampai dengan bulan ke-6 ya tentu saja dia makin berkembang baik secara mindset, ya skillsnya dia juga makin tinggi ya kan. Dia sudah mulai menapaki untuk menjadi seorang MDRT. MDRT itu adalah financial terbaik seluruh dunia yang setiap tahun berkumpul di kota-kota besar di dunia. Tahun depan kita akan berkumpul di Amerika Serikat. Setelah itu di bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-12 dia semakin dikembangkan untuk leadership-nya dia, untuk mengembangkan jaringannya sehingga dia mampu untuk menjadi seorang leader yang baik. Dan setelah setahun dia akan lulus graduate dan akan memperoleh bonus untuk graduation. Teman-teman, seperti inilah skema income yang akan diperoleh financial consultant yang tergabung dalam program ProVenture. Jadi ketika seseorang baru bergabung ya ada 3 posisi yang kita tawarkan. Junior associate, associate ataupun senior associate. Tentu saja penentuannya ini berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, experience atau pengalaman dia sebelumnya sudah berapa tahun bekerja. Yang kedua, berapa gaji terakhirnya dia? Ini sangat kita pertimbangkan tentu saja teman-teman ya. Yang ketiga, apakah sebelumnya dia pernah bergerak di bidang sales? Yang keempat, tentu saja berdasarkan hasil POP 7 untuk psikotes selanjutnya dan juga hasil interview untuk beberapa tahapan yang kita lakukan ke depan sana. Seorang junior associate ketika dia baru bergabung, ini yang paling standar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa capai bahkan lebih daripada ini ya, terutama dari segi komisi. Dia di awalnya untuk junior bisa terima sebesar 4,8 dan di akhir program terima sebesar 13,75 juta. Plus ketika graduation akan terima bonus sebesar 5 juta. Untuk associate ya allowance sebesar 7,5 sehingga dia bisa bawa pulang income sebesar 10,2 juta. Dan di akhir program bisa bawa pulang duit sebesar 23,5 juta. Kalau sudah lulus, seorang associate akan terima bonus graduation sebesar 10 juta. Seorang senior associate untuk allowance-nya dia itu terima sebesar 10 juta plus komisi 4 juta sehingga total yang dia bawa pulang untuk di bulan pertama itu bisa mencapai 14,5 juta dan di akhir program bisa mencapai 30 jutaan plus bonus graduation sebesar 15 juta. Untuk detail mengenai perhitungan ini ya, teman-teman akan kita jelaskan lebih detail lagi di interview kedua.
Nah, teman-teman, selain daripada komisi dan allowance dan bonus graduation yang diterima oleh financial consultant kita di program ProVenture, tentu saja ya yang juga kita inginkan mereka menjadi MDRT ya, Million Dollar Roundtable, di mana berkumpul di sini para profesional dalam bidang konsultan keuangan seluruh dunia ya. Tahun depan akan kita adakan di Amerika. Serta kontes-kontes ya teman-teman, tahun depan kita akan berangkat ke London dan Edinburgh ya teman-teman, ataupun ke Korea. Teman-teman bisa dapatkan ini dengan bekerja semaksimal mungkin, dengan belajar semaksimal mungkin. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Teman-teman, ini adalah income plan dalam 6 tahun ke depan ya. Teman-teman ketika baru tergabung sebagai financial consultant, ikut program ProVenture ya. Teman-teman terima allowance, terima komisi dan juga graduation bonus. Ini standar ya teman-teman. Tahun pertama teman-teman terima 7 juta. Ya padahal ada yang terima lebih ya. Di akhir tahun pertama junior terima 13 ya, associate terima 23, sedangkan senior terima 30 juta. Ya, kemudian teman-teman mulai mengembangkan bisnis ya sebagai tim leader, bagaimana teman-teman memimpin timnya sehingga yang bergerak bukan teman-teman sendiri, tapi timnya juga ikut bergerak. Setiap kali teman-teman bisa untuk memimpin timnya sehingga dia mampu untuk berproduksi, teman-teman terima namanya royalty atau overriding sebesar 20-30%. Ya, teman-teman lihat ya di sini standar aja di tahun kedua teman-teman bisa bawa pulang duit 27 juta. Kemudian timnya teman-teman ini melakukan hal yang sama lagi ya, mereka merekrut ya, mereka mengajak para bisnis partner sehingga timnya teman-teman makin gede. Awalnya teman-teman sendiri, di tahun ketiga mungkin teman-teman anggotanya sudah mencapai 20-25 orang. Sehingga omsetnya juga makin gede, teman-teman income-nya juga makin gede, bisa mencapai 59,2 juta. Di tahun keempat ya, grupnya semakin lama juga semakin besar, tim teman-teman di sini sudah mungkin mencapai sekitar 40 orang, sehingga teman-teman ya income-nya juga pasti ya otomatis bertambah. Kenapa? Karena yang dihitung di sini adalah omset secara grup. Ya, teman-teman bisa mencapai income 100 juta hanya dalam waktu 4 tahun. Di tahun ke-6, kalau teman-teman betul-betul ikutin sistem ya, teman-teman bisa meng-lead timnya dengan baik dan mereka juga ikutin sistem untuk menduplikasi apa yang sudah dipelajari, bukan hal yang mustahil, sudah banyak yang buktikan untuk mencapai income 600 jutaan. Oke lah, anggap saja ya kita tidak sesempurna mereka, tapi masa sih nggak bisa terima sebesar 30% dari 600 juta. Ya paling tidak 6 tahun kemudian teman-teman sudah dapatin income sebesar 180 sampai dengan 200 juta. Teman-teman, ini suasana kantor agensi GPS tempat kita ya. Nah, yang gambar di atas itu adalah gambar leader-leader yang sudah lewat dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih daripada 5 tahun. Total leader di GPS itu ada sekitar 300 orang lebih. Jadi yang income-nya di atas 30, 50, bahkan ratusan juta itu sekitar 300 orang teman-teman. Ya, jadi ini bukan hal yang mustahil. Banyak sekali orang, anak-anak muda yang mampu capai. Yang dua gambar di bawah ini adalah gambar suasana belajar, suasana training kita. Ya, teman-teman bisa lihat di sini 80% teman-teman yang ada di kantor agensi GPS itu adalah anak-anak muda millennials. Ya, jadi bukan hal yang mustahil di GPS, anak-anak muda ini sudah punya income puluhan juta ya, 50 juta, ya 100 juta itu jumlahnya kayak kacang goreng di kantor. Nah, ini adalah slide berbagai kegiatan yang ada di kantor agensi GPS United. Ya, kita sering banget ngadain kontes-kontes ya teman-teman untuk makan-makan di hotel bintang 5. Ya, di sini kita bisa ngumpul, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sambil makan gratis ya teman-teman. Kemudian kita juga punya banyak acara yang lain ya, acara training, kemudian juga acara party, acara olahraga bersama yang benar-benar fun dan tentu saja sangat dinikmati oleh semua financial consultant kita. Setiap tahun juga untuk teman-teman yang memenuhi kualifikasi, memenuhi target, tentu saja teman-teman bisa berangkat ya, jalan-jalan gratis ke Eropa.
Tahun depan kita akan berangkat ke London dan Edinburgh. Tahun ini sebenarnya kita berangkat ke Skandinavia, Copenhagen dan Oslo. Cuman karena ada masalah COVID ini, Prudential begitu berbaik hati untuk satu tiket itu diganti teman-teman 50 juta. Nah, tahun ini saya terima 2 tiket sehingga Prudential transfer ke rekening saya sebesar 100 juta hanya untuk jalan-jalan di luar daripada komisi income yang saya dapatkan. Ya, teman-teman, di sini kita benar-benar fun. Teman-teman bisa dapatkan 1 tiket, 2 tiket, bahkan kalau teman-teman sudah sebagai leader, teman-teman bisa dapatkan 4 tiket ya, bisa ajak pasangan dan juga orang tua. Teman-teman, ini adalah millennials dan young entrepreneur dengan income yang sudah gede-gede ya di Prudential ya, di agensi GPS United ya. Income mereka ada yang mencapai 80 juta, 100, bahkan mencapai 300 juta. Latar belakang mereka sebelumnya juga bukan siapa-siapa teman-teman. Mereka juga orang yang sederhana ya, anak-anak muda yang punya mimpi besar ya. Pekerjaan sebelumnya juga bukan pekerjaan yang luar biasa ya, pekerjaan sebagai junior fresh graduate ya kan. Kemudian mereka kerja keras teman-teman, bagaimana mereka mengedukasi nasabah, bagaimana mereka mengembangkan tim sehingga dalam waktu 5 sampai dengan 9 tahun di Prudential ya, mereka sudah mencapai income, ada yang dapat sampai dengan 300 juta, ada yang dalam waktu sekitar 4 sampai 5 tahun sudah mencapai 100 juta, ya 80 juta, seperti itu teman-teman. Jadi di sini adalah tempat untuk kita sama-sama mencapai impian kita, percepatan income ya teman-teman. Kalau teman-teman di kantor ya bekerja sebagai employee, teman-teman masuk fresh graduate, untuk teman-teman capai income gaji 20 juta itu butuh berapa lama teman-teman? Ya, bahkan ada yang nggak pernah nyampe di posisi tersebut ya. Untuk 20 juta mungkin teman-teman butuh waktu sebesar 5-7 tahun bahkan lebih ya teman-teman. Di sini dalam waktu 4 tahun saja kalau teman-teman ikutin sistem ya, teman-teman sudah peroleh income sebesar 100 juta. Dan ini bukan hal yang sulit, buktinya banyak sekali teman-teman kita yang sudah buktikan, sistemnya sudah teruji. Bukan hanya 1 orang, tapi sudah ratusan orang yang membuktikan bahwa mereka mampu. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi sehingga mereka mampu untuk memperoleh income jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta? Sebenarnya simpel ya teman-teman, yang dilakukan oleh teman-teman millennials tadi itu hanya mereka bertemu orang dan cerita ataupun menanyakan dalam bentuk kuesioner ya. Contohnya nih, kuesioner apa sih yang bisa seseorang dapatkan dengan 40.000? Ya, kita nanya nih kepada responden kita, bro, sis, lu kan teman gue ya, boleh ya, gue ini punya tugas nih untuk kuesioner apa yang seseorang bisa dapatkan dengan 40.000. Mau ya lu jadi responden gue? Gampang kok, cuma ada 4 pertanyaan. Nah, teman-teman bisa mulai tuh untuk bertanya kepada dia. Teknik bertanya, teknik storytelling dalam menanyakan pertanyaan. Don't worry teman-teman, semuanya kita ajarin. Setelah kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tadi, ada 4 pertanyaan, kita bisa lanjut nih. Bro, sis, boleh ya lu kasih waktu gua 7 menit. Gua mau cerita nih ke lu, bagaimana kisah secangkir kopi yang bernilai 500 juta. Boleh ya? Jadi gini bro, sis, kalau lu punya duit 40.000, sebenarnya duit itu banyak pilihan sih. Lu bisa aja beli segelas kopi, contoh misalnya di Starbucks. Nah, tapi kalau lu beli kopi, duit kopi lu itu, ya duit 40.000, itu berakhirnya di mana? Ya berakhirnya di kloset, jadi air pipis doang. Tapi kalau seandainya lu seorang yang bijaksana dalam mengelola keuangan, duit kopi lu itu 40.000, lu simpenin tuh tiap hari, sehingga sebulan terkumpullah 1,2 juta. Setahun terkumpul 14,4 juta. Nah, lu itu disiplin nih nabung dalam waktu 15 tahun. Kalau seandainya lu nabung di bank, 15 tahun kemudian, dana lu itu sudah berubah menjadi 216 juta. Bener kan ya? Nah, gue ada pilihan lagi nih. Kalau lu nabung aja di bank, ya, duit lu itu hanya menjadi jumlahnya aja yang makin gede, 216 juta. Tapi kalau terjadi resiko, bank kan nggak nanggung apa-apa ya. Nah, tapi kalau seandainya duit 40.000 itu lo taruh di Prudential, persis sama. Bro, sis, kalau tidak terjadi apa-apa, sehat-sehat aja,
216 juta itu semuanya utuh, boleh diambil, dibawa pulang. Tapi baru 3 bulan kita setor dana ke Prudential, terjadilah penyakit seperti yang dialami oleh Glenn Fredly ataupun si Olga Syahputra. Ada bakteri yang masuk ke otak mereka. Bakteri ini bisa masuk ke tubuh kita, caranya bisa macam-macam. Bisa lewat makanan, minuman, ya, bisa lewat udara, bersin, ya, atau bahkan misalnya seseorang yang melakukan ciuman seperti itu bisa berpindah bakterinya. Sehingga bakteri ini masuk ke dalam otak, sakitlah orang tersebut meningitis, ya, dan bisa berakibat kematian, ya. Kalau seseorang sudah terdiagnosa seperti Glenn Fredly meningitis, sebenarnya dia bisa sembuh. Banyak banget orang yang kena meningitis bisa sembuh asal ditangani dengan cepat. Kalau seseorang terdiagnosa meningitis, ya, Prudential langsung akan bayar 500 juta cash. Ya, bukan hanya penyakit meningitis, teman-teman, banyak ya. Contoh misalnya dia kena lah yang namanya itu penyakit jantung, stroke, ya, cancer banyak banget ya teman-teman yang menyerang orang-orang muda juga ya, cancer yang menyerang tiroid seperti itu teman-teman. Ya, kalaupun akhirnya orang tersebut meninggal, tetap cair tuh 500 juta. Atau kalau dia sehat-sehat aja, sampai usia 88, 500 jutanya juga tetap cair. Nah, bro sis, jadi benar-benar nih, secangkir kopi senilai 40.000 itu bisa jadi duit 500 juta. Ya, nah menurut lu daripada lu taruh di bank, oke nggak untuk lu taruh di Prudential? Kalau seandainya nasabah teman-teman, prospek teman-teman setuju, berarti teman-teman sudah berhasil closing kisah secangkir kopi bernilai 500 juta. Nah, jadi inilah kesimpulan dari yang tadi gue ceritain nih, bro sis. Kalau lu punya duit 40.000 per hari atau 1,2 juta per bulan, ya lu boleh taruh di bank setor dalam 15 tahun. Setelah itu jumlah setoran lu itu 216 juta ditambah dengan bunga. Tapi kalau terjadi resiko sakit, ya misalnya meningitis, nggak dapat apa-apa kan. Beda dengan di Prudential ya. Kalau lu taruh duit di kita ya 40.000 per hari atau 1,2 juta per bulan ya, baru setor 3 kali 3,6 ya kena bakteri meningitis, Prudential akan bayar sebesar 500 juta. Atau misalnya orang tersebut ternyata meninggal ya, meninggal biasa ataupun meninggal karena kecelakaan, itu akan cair nih dananya. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan cairnya 1,5 M ya. Nah, tapi kalaupun ternyata dia sehat-sehat aja di usia 88, sebenarnya cair juga nih teman-teman 500 jutanya. Kalau dia butuh duitnya ya dan dia cairkan di tahun ke-20, 216 jutanya ini juga tetap akan utuh. Nah, menurut lu sendiri dengan banyaknya manfaat, lu akan taruh di bank atau taruh di Prudential? Taruh di Prudential pastinya ya. Kenapa? Ya duit lu juga utuh kok, tidak berkurang sedikit pun. Ya bahkan duit lu ini akan berubah jadi 500 juta cair di usia 88. Tapi kalau terjadi resiko baru 3 bulan ternyata ada resiko sakit ya, misalnya meningitis, jantung, cancer, ya, lu bisa dapat 500 juta sebagai pengganti income. Oke ya, untuk taruh di Prudential ya duitnya ya. Nah, teman-teman, dari cerita satu gelas kopi ke satu orang tersebut dan dia bersedia untuk menabung sebesar 40.000 per hari, teman-teman sudah terima komisi 6 juta per tahun. Ya, teman-teman terimanya dalam 2 tahun loh. Ya, dari mana perhitungannya? Ya, komisinya ini 30% dikali premi per bulan 1,2 juta, teman-teman terima dalam waktu 24 bulan. Plus kalau teman-teman omset di atas 100 juta, ya, terima bonus 2 kali. Ya, bonusnya 12% dikali preminya, premi per tahun tuh 14,4 dikali dengan 2 tahun. Ya total-total ini kalau kita totalin semua komisi dan bonus, teman-teman peroleh dari satu orang yang closing satu gelas kopi, itu teman-teman terima totalnya 12 juta. Anggaplah kita rata-rata per tahun, berarti teman-teman untuk satu orang closing satu gelas kopi terimanya 6 juta per tahun ya. Nah, dalam 1 bulan ya teman-teman cerita nih ke banyak orang betapa bagusnya manfaat dari 1 gelas kopi ini. Ya, teman-teman cerita 2-3 orang setuju untuk closing cerita 1 gelas kopi. Dan misalnya nih, itu 2-3 orang per bulan ya. Kalau setahun berarti ada 25-30 orang dalam setahun setuju nih closing cerita 1 gelas kopi. Teman-teman sudah dapat income per bulan itu 15 juta.
Ya, ini standar banget teman-teman. Banyak banget sales idea kita yang lain ya. Ini yang paling gampang gitu teman-teman lakukan. Di tahun depan, teman-teman, karena ini terimanya dalam 2 tahun, ya tentu saja udah double ya. Teman-teman cerita persis hal yang sama ke 30 orang mengenai cerita satu gelas kopi ya. Teman-teman terima untuk tahun depan komisinya 15 juta plus 15 juta lagi hasil dari komisi tahun sebelumnya. Ini belum termasuk dengan allowance dan juga bonus graduation di program ProVenture. Nah, teman-teman, gimana dengan yang saya ceritain tadi? Yang nggak susah kan ya ternyata untuk menghasilkan income di Prudential. Yang teman-teman butuhkan adalah teman-teman rutin aja untuk cerita ke banyak orang mengenai manfaat satu gelas kopi. Teman-teman bisa kerja dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari kafe, ya. Teman-teman bisa prospek dan edukasi semua orang tuh secara online. Yang butuh produk kita ini semua umur, teman-teman, dari bayi baru lahir sampai dengan seseorang yang sudah tua ya sebelum umur 70 tahun, semuanya bisa teman-teman untuk menjadi nasabah kita. Teman-teman bisa prospek karena ini online untuk seluruh wilayah Indonesia ya. Teman-teman tidak perlu bertemu muka langsung dengan mereka, cukup teman-teman sharing mengenai konsep, idea, kemudian ketika mereka setuju ya, teman-teman mereka tinggal reply email ya, ada aplikasi yang diisi, mereka tinggal reply dan akhirnya mereka lakukan setoran premi, teman-teman langsung terima yang namanya komisi. Teman-teman, jumlah penduduk Indonesia saat ini 270 orang, jumlah yang gede sekali ya. Dan yang punya polis untuk seluruh merek itu baru sebesar 5 sampai dengan 7%. Tentu saja pasar kita masih sangat luas ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana nih dengan sistem trainingnya? Yang pasti teman-teman dengan program ProVenture ini adalah full time job ya. Jadi teman-teman tiap hari diwajibkan untuk datang ke Kokas ya. Dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi itu ada training dan kemudian kita akan ke lapangan ya untuk kita praktek apa yang sudah dipelajari. Cuman karena ini dalam masa COVID seperti ini, ya training dan group discussion-nya itu kita tetap online melalui program Zoom seperti ini ya. Itu tentu saja pembelajarannya, materi-materinya semuanya teman-teman akan dapatkan. Ya, juga ada coaching dan mentoring ya dengan leader one to one. Teman-teman don't worry ya, kalau teman-teman bilang saya nggak punya teman, saya nggak punya link, don't worry teman-teman. Saat ini semua orang ada di sosial media, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan kami punya cara semuanya teman-teman. Dari orang yang tidak Anda kenal, Anda bisa closing ya. Kita semua punya teknik sosial media branding, kita ajarin ke teman-teman. Hanya satu syaratnya, teman-teman mau untuk ikuti dan praktekin apa yang sudah dipelajari. Oke teman-teman ya, kita sudah sampai di akhir video saya ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video penjelasan. Nah, untuk step berikutnya, teman-teman silahkan isi Google Form yang saya akan kirim melalui WhatsApp untuk tes assessment awal. Selain itu, teman-teman juga boleh kirim CV dalam bentuk PDF, pas foto dalam bentuk JPEG ataupun PDF, dan juga kopi KTP, JPEG ataupun PDF ke email monalisa.kalalembang@gmail.com. Ya, kami akan kirimkan link psikotes POP7. Silakan teman-teman ikuti tesnya dan submit hasilnya. Jika hasilnya baik dan memenuhi kriteria, kita akan lanjut ke interview 2. Ya, interview 2 kita adakan secara online melalui Zoom dan juga ada assessment lanjutan. Setelah itu kalau teman-teman lolos dari interview 2 dan assessment lanjutan ini, kita akan masuk ke final interview 3 secara online. Ya, teman-teman akan tanda tangan kontrak untuk kandidat-kandidat yang memenuhi kriteria. Nah, jika teman-teman setuju untuk melanjut di proses ini, ya, teman-teman sudah nonton video, silakan teman-teman isi dan kirim Google Form dan kirim data CV dan pas foto serta kopi KTP-nya. Dan saya akan kirimkan untuk link psikotesnya. Ya, ditunggu datanya teman-teman ya, paling lama 2 hari setelah Anda menerima video penjelasan ini.